50% induk, 50% bapak. Hasil dari kawin inseminasi adalah membawa genetis 50%. Makanya kalau jenengan ingin memproduksi yang mendekati si metal atau limusin, jenengan nyarilah peranakan si metal atau limusin. Assalamualaikum, Laskar Ngarep beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Isa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak, terutama video kali ini akan membahas tentang sapi. Ada 15 pertanyaan terpilih dan kebetulan hari ini pertanyaannya keren-keren bos. Jadi pertanyaannya banyak yang baru dan memang permasalahan klasik di kandang. Jadi yang hari ini konsultasi dan pertanyaan itu akan kita jawab. Tadi di intro sudah saya sampaikan dan mungkin Laskar Ngarep sudah pada membaca dan ingin penasaran seperti apa jawabannya dari konsultasi itu. Oke, langsung saja biar nggak bertele-tele. Kiana Queen Kitchen, izin tanya dok, sapi saya bau mulutnya tidak enak, kayak busuk, kira-kira kenapa dok? Terus gimana penanganannya? Di video saya sebelumnya yang ini ya, itu ada 7 ciri-ciri penyakit atau ciri-ciri sapi yang sebaiknya tidak kita pelihara. Salah satunya adalah nafasnya berbau. Kenapa sih nafasnya berbau? Nafas berbau ini mengindikasikan ada luka di rongga mulut dan rongga hidung yang pertama, dan itu sifatnya kronis ya. Atau ada luka atau permasalahan atau infeksi di saluran nafas, bisa di paru-paru ya. Dan yang ketiga bisa kemungkinan terjadi masalah sistemik metabolisme, baik itu di ginjal, hepar atau liver, maupun masalah yang lainnya atau sering disebut dengan ketosis. Jadi jika sapi mengalami infeksi di rongga mulut, rongga hidung, paru-paru, dan ketosis ini, tentu sapi itu kondisinya akan sangat rentan bermasalah. Jadi sebaiknya solusinya seperti apa? Jenengan panggil dokter, jenengan periksakan dan minta dokter memeriksa, mendiagnosa ya, dan mengobati. Karena ada beberapa kemungkinan infeksi di rongga hidung, di rongga mulut ya, di stomatitisnya ini, sampai permasalahan di paru-paru dan di mana namanya? Di ginjal atau ketosis ya. Itu gangguan metabolisme. Sugino 2020 numpang nanya, dokter sapi darah kawin suntik sampai 9 kali baru jadi, apa sebabnya? Buat yang belum subscribe, buat yang sapinya kawin berulang tapi tidak jadi, monggo silakan disimak di video ini. Dan di video ini disitu sudah kita bahas lengkap ya, monggo dicari nanti videonya. Pertanyaan ketiga, Iya Uti, salam beras-beras dok, maaf numpang tanya, sapi hamil bolehkah tidak disuntik antibiotik? Dalam rangka apa dan antibiotiknya apa? Pak Bos, saya sarankan sapi bunting panggil, kalau bermasalah manggil dokter saja, manggil mantri yang sudah senior, yang sudah banyak pengalaman. Karena jangan main suntik-suntik sendiri. Karena ada video yang sudah saya buat, itu efek jika kita menyuntik sapi kita sendiri, mulai dari overdose, salah diagnosa, mati seketika, dan lain-lain. Monggo disimak videonya ya. Jayus tanya dok, pedet umur 6 bulan tapi induknya kok belum birahi,
Tapi anaknya kadang masih menyusu. Apa itu masalahnya, Dok? Tidak ada masalah dari anak yang menyusu. Sapi yang anaknya sudah lebih dari 3 bulan kok belum birahi, berarti ada permasalahan di siklus birahi. Siklus birahi ini sangat ditentukan oleh kualitas nutrisi sapinya jenengan, ya. Kalau sapi ini jenengan kui dalam waktu menyusui itu kurus banget, makanannya tidak jenengan tambah kualitas dan kuantitasnya, jumlah dan mutunya, lalu semakin lama semakin kurus, tulang rusuk kelihatan lebih dari 3, tulang pinggul kelihatan, tulang entong-entong ini kelihatan, itu adalah penyebab awal kenapa sapinya tidak birahi. Solusinya seperti apa? Solusinya sebenarnya panggil dokter untuk meriksa. Jika tidak, jenengan bisa memberikan obat cacing dulu. Yang kedua, genjot makanan, kasih rumput hijauan yang baik, yang seger-seger, kasih comboran, kasih konsentrat, kasih mineral, berikan terapi air gula. Jika masih belum membaik, silakan panggil dokter, minta didiagnosa apa yang sebenarnya terjadi. Adakah gangguan reproduksi dari sapinya jenengan itu? Oke. Tio Repro mau tanya Pak Dokter, sapi bunting 5 bulan amankah dikasih makan singkong yang udah dikupas kulitnya? Singkong harus dipotong-potong halus, harus dicuci yang bersih, harus dijemur, dan harus dimasak dulu, diolah. Jangan diberikan dalam posisi mentah dan jumlah banyak, karena singkong kaya karbohidrat dan dia bisa menyebabkan kembung. Ketika kita memberikannya secara drastis, secara ekstrim, langsung dibiuk nih, sukete sidik, singkongnya akeh, cenderung terjadi kembung atau indigesti. Kembung itu terbentuk gas, indigesti itu adalah lambung sapi kita mengalami kelelahan dan sehingga tidak bisa bergerak. Ciri-cirinya sapinya tidak nggayemi. Pertanyaan selanjutnya, Joyo Slamet, salam ngarit beras-beras Dok. Apakah cacingan selalu ada pada sapi? Sapi itu sejak pedet, jika induknya tidak pernah dikasih obat cacing, maka sapi tertular yang namanya toxocara. Toxocara itu adalah cacing yang menular dari induk ke anak melalui tali pusar. Begitu lahir nyusu, cacing ini juga menular melalui air susu. Lalu begitu belajar makan, dia makan jerami, makan rumput sawah, makan rumput galengan. Disitulah letak dari cacing. Maka kita anggap semua sapi cacingan. Dan beberapa tahun kemarin saya bertugas memeriksa hewan kurban. Sapi ini gede, dicombor gede banget, 6 kintal. Begitu dipotong ada cacing hatinya. Iya toh? Padahal sapi ini gede banget. Erika Yun, Pak, sapi saya habis beli sapi baru di pasar, dicek mantri positif hamil 6 bulan. Sepulang dari pasar, kelaminnya keluar lendir nanah. Kenapa ya? Mohon pencerahan. Keluar lendir nanah, saya tidak bisa menyimpulkan apakah sapinya ini bunting atau tidak. Yang lebih tahu mantrinya. Tapi jika keluar lendir nanah, artinya apakah memang benar ini nanah atau bukan? Saran saya jenengan panggil mantri atau dokter yang lain untuk pendapat kedua, second opinion. Jadi silakan panggil, periksakan lagi apakah benar hamil atau bunting 6 bulan dan kenapa kok bisa keluar lendir nanah. Itu solusi dari saya. Jadi saya nggak akan mendiagnosa tanpa memeriksanya, ya. Semoga berkenan. Heru Purnomo, salam dari Bumi Minang. Saya mau tanya, sapi saya baru saya beli kok gak mau minum ya Dok, comboran juga gak mau. Yang pertama bisa stres, yang kedua bisa memang dia belum haus, ya. Yang ketiga faktornya adalah belum terbiasa adaptasi. Kadang-kadang di sana minumnya seperti apa jenengan tanyakan, tapi kalau dari pasar kita nggak bisa mengakses penjualnya, ya. Jadi solusinya adalah coba rumputnya dilayukan dulu. Jadi misalkan jenengan mencari rumputnya pagi, berikan sore, dan ini sebelumnya dilayukan dulu, dijereng kalau kata orang Jawa, diecer-ecer gitu ya, dijereng atau dilayukan, intinya biar menguap, biar agak layu dan biar kandungan airnya berkurang. Nah, jika kandungan airnya berkurang, tentu tubuh akan mengalami kekurangan air atau instingnya sapi akan merasa memberitahu bahwa dirinya haus.
dan akan minum. Nah, untuk minum bisa jenengan kasih di berbagai pola, bisa di palungannya kalau dari beton, atau di ember pun bisa jenengan kasih yang ganti-ganti. Kalau misalkan dikasih yang sempit nggak mau, kasih yang lebih ombo, biasanya dikasih garam atau dikasih gula, biasanya baru mau ya. Tapi bisa dicoba dibuat haus dengan cara dilayukan. Kalau enggak, air minumnya taruh di sebelahnya aja. Dok, Nurrohim, sapi saya suka makan sejenis plastik karung tambang, gimana solusinya? Jangan ada karung tambang di sana, bos. Karena karung tambang plastik dan lain-lain ketika masuk ke lambung dia tidak tercerna. Ketika jumlahnya kecil masih bisa keluar melalui feses, tetapi jika jumlahnya besar akan terjadi bola atau gumpalan plastik yang disebut corpus aliena, ya, atau benda asing. Nah, jika ini terjadi, nanti gejala sapinya jenengan adalah nafsu makan turun, beolnya tidak stabil, kadang beol kadang tidak, jalan mundur-mundur, anusnya keluar, dan dia menendang-nendang perut, dan biasanya mati. Koswoyo, salam beras-beras Trenggalek telat hadir. Siap Pak Bos. Mau tanya, kalau sapi pedet umur 20 hari kotorannya kok encer, baunya tidak enak, gimana solusinya? Antisipasi infeksi bakteri dan adanya cacing Pak Bos. Nun sewu, sebaiknya dipanggil dokter, lalu dokternya diajak ngobrol baik-baik. Ya Pak Dokter, monggo diperiksa sapi saya itu kenapa. Karena kalau sudah berbau itu biasanya sudah ada infeksi dari bakteri E. coli, salmonella dan lain-lain ya. Jadi nanti jenengan biasanya sama dokter disarankan entah induknya yang dikasih obat cacing atau anaknya yang dikasih obat cacing. Nah, 20 hari itu sudah aman untuk dilakukan penyuntikan pada pedet. Oke, itu. Nah, terakhir, kandang pastikan hangat, nyaman, bersih, jangan ada basah. Dan pedet dan induk dibatasi gerakannya supaya pedet tidak makan kontaminan baru dari makanan dan dari minuman yang terkontaminasi bakteri. Oke bos. Ade Eka Kurniawan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Salam ngarit beres-beres. Bagaimana sapi agar mau makan jerami dok? Mohon pencerahannya. Ini jeraminya jerami fermentasi atau tidak? Oke lah, baik fermentasi maupun tidak. Buat lapar, dibuat lapar Pak Bos. Kalau misalkan jenengan itu sapinya kenyang ya nggak mau makan, jadi dibuat lapar 6-12 jam. Lalu jenengan kasih di depannya jerami, dan jangan dikasih pilihan yang lain, karena jerami ini adalah jerami yang non fermentasi, adalah bahan pengganti hijauan yang nutrisinya, seratnya, palatabilitasnya atau kecernaannya itu lebih atau paling buruk. Makanya disarankan dilakukan fermentasi dengan probiotik dan urea ya. Untuk ketika difermentasi ini akan merubah struktur kelemesan, palatabilitas, kecernaan dan lain-lain. Tapi ketika diberikan dalam bentuk jerami basah, maka jerami ini kadar gizinya itu lebih rendah daripada hijauan yang lainnya atau yang sudah difermentasi. Caranya, kembali ke pertanyaan, solusinya gimana? Buat lapar dan berikan dalam posisi sapi lapar, sehingga sapi tidak ada pilihan, sehingga mau makan jerami. Atau bisa dikasih gula, dikasih garam, diumur-umur nih ya, atau dikasih air yang ada rasa garam dan lain-lain. Bisa dicoba. Harik Juwanto, salam dari Blitar. Mau nanya dok, sapi yang mens apa boleh di IB3? Mens artinya ada darah dari vagina. Darah dari vagina itu keluar di fase met-estrus pada sapi birahi ya. Fase met-estrus itu fase yang keluar 3 sampai dengan 5 hari lamanya. Fase met-estrus ini terjadi setelah masa birahi, puncak. Nah, kalau sapi ini jenengan dengan titeni wae sebelum itu, apakah dia keluar lendir, bening, dan apakah dia celingkrak-celingkrik abang-abu anget mobal-mabulne suket atau rumput? Maka jika ini terjadi, sebenarnya sapi ini jenengan ini normal, karena keluarnya darah ini adalah fase met-estrus. Dan sebelum fase met-estrus itu ada fase estrus atau fase puncak birahi. Oke. Betawi Mirat, maaf dok, apakah fermentasi jerami itu termasuk pakan hijauan?
fermentasi jerami adalah pakan pengganti hijauan ketika hijauan tidak ada. Kenapa sih jerami harus difermentasi? Jerami harus difermentasi untuk mengubah struktur dan pencernaannya serta nutrisinya. Difermentasi dengan probiotik bisa pakai E4 atau dikombinasi dengan urea. Nah, nanti untuk video khusus pembuatan jerami fermentasi akan kita buatkan khusus ketika nanti kita sudah musim panen jerami. Jadi apakah termasuk hijauan? Jerami fermentasi adalah makanan pengganti hijauan, ya. Tuh. Peternak muda, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa benar indukan lokal bisa menghasilkan sapi jenis? Kalau nggak salah ini pertanyaannya gitu kepotong. Ya, jadi begini bos. Kalau jenengan punya sapi lokal, ya, Unggul, Brahman, ya, sapi manggong seperti itu. Terus jenengan kawin suntik dengan IBC metal, sapi limusin, ya. Nah, nanti ini anaknya dia membawa genetis 50%, 50% induk, 50% bapak. Ya, nah, ada genetis yang muncul. Kalau yang dominan induk, ya nanti yang muncul induknya, dominannya. Tetapi dia tetap membawa gen 50% simental atau limusin. Kalau yang muncul dominan gen bapaknya, maka anak ini akan lahir mirip si simental atau si limusin, tapi kualitas genetisnya tetap 50%. Nah, nanti jika si anak ini betina, sudah puber, sudah birahi, jenengan kawinkan lagi, ya, jadi ini misalkan unggul dikawinkan dengan si metal, anak kan jadi peranaan si metal. Jangan kawinkan lagi dengan si metal, anaknya atau cucunya si ini tadi itu membawa genetis 75% sampai 81%, kalau enggak 82%. Ya, jadi akan begitu seterusnya. Jadi hasil dari kawin silang, hasil dari kawin inseminasi adalah membawa genetis 50%. Makanya kalau jenengan ingin memproduksi yang mendekati si metal atau limusin, jenengan nyarilah peranakan si metal atau limusin. Jadi yang memang secara ketok, ya, secara kasat, secara fisik dia sudah kelihatan, oh ini limusin merah panjang, oh ini si metal dia keriting bertanduk dan kepalanya koboi, ya, kepalanya putih. Tuh, oke? Wisnu Irawan, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apakah obat cacing bisa dicampur air dan garam? Apa agar pembeliannya mudah? Obat cacing itu karakternya disarankan diberikan dalam kondisi lambung kosong, baik dicampur makanan atau tidak dicampur makanan. Jadi sebenarnya tergantung pada obat cacing yang jenengan berikan ke sapinya, jenengan jenisnya apa. Kalau memang itu satu-satunya opsi, ya selama jenengan bisa memastikan obat ini masuk semua, nggak apa-apa. Tetapi jika ternyata masih ada sisa dari minuman atau comboran ini, ya musprobos. Jadi dosisnya nggak masuk. Konkretnya kalau jenengan bisa memasukkan full ke mulutnya si sapi dalam bentuk bolus, itu akan lebih bagus. Atau dibungkus sama janten sama daun pisang biasanya juga bisa, ya. Oke, Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 15 atau 16 pertanyaan konsultasi yang hari ini bisa saya jawab. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe, like, comment, share video ini, dan mari kita belajar serta bertumbuh bersama. Laskar Ngarit bres-bres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.